Info terbaru, vaksin meningitis diwajibkan kembali bagi yang akan berangkat umroh tahun ini. Anda akan umroh? Bersiap-siap. Ini infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Umi semuanya, semoga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terlebih Anda calon tamu Allah, semoga dalam keadaan yang terbaik, dalam persiapan yang dimudahkan, kesehatan yang prima, dan semoga rencana perjalanan umrohnya ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Umi sekian lama tidak menjumpai sahabat semua dalam info-info terbaru terkait haji dan umroh, karena memang Umi aktif di offline dalam mengisi kajian-kajian. Alhamdulillah kali ini Umi bisa kembali hadir, menyapa dan memberikan informasi terbaru terkait umroh dan haji. Informasi yang paling baru, yang penting banget untuk calon jamaah umroh adalah tentang diwajibkannya kembali vaksin meningitis. Ini setelah 2 tahun lalu tidak lagi menjadi kewajiban, tapi sekarang kembali diwajibkan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam satu berita atau pemberitahuan dari Himpuh ya, Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, bahwa Arab Saudi kembali mewajibkan vaksin meningitis bagi jamaah umroh mulai musim depan. Nah, ini dirilis di tanggal 25 Mei 2024 jam 10.21. Informasi ini juga didukung dengan berita-berita online lainnya dari detik.com dan dari situs-situs yang lainnya. Walaupun memang secara resmi Kemenag belum mengeluarkan edarannya. Setahu Umi sampai hari ini atau sampai jam ini Umi merilis video. Tapi informasi tentu yang datang dari Himpuh dan beberapa situs online ini tidak bisa dianggap sepele ya. Walaupun memang Kemenag belum merilis info resminya. Minimal kita mempunyai info dari situs yang resmi yang membuat kita tentu saja harus merespon ini. Terutama mereka yang akan berangkat umroh di musim pertama ya, jadi pasca hajian. Nah, jadi yang kemarin teman-teman sudah santai-santai nih, tinggal menunggu keberangkatan. Sekarang harus ada lagi agenda, yaitu vaksin meningitis. Nah, apa itu vaksin meningitis? Jadi vaksin ini memang diwajibkan ya dari dulu, terutama untuk jamaah haji, dikarenakan kondisi di Arab Saudi itu sangat rentan terhadap penyakit meningitis katanya ya. Dimana penyakit meningitis ini adalah penyakit yang menyerang selaput otak katanya. Gejala-gejalanya dari mulai batuk pilek, demam dan sebagainya. Memang divaksin meningitis atau tidak, batuk pilek itu pasti akan menimpa ya. Cuma kadarnya ada yang ringan ya, ada yang berat ya, ada yang sampai jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Kasarnya hanya onta saja yang tidak batuk ya. Memang vaksin ini bisa didapatkan ya teman-teman di beberapa tempat ya. Bagi yang belum pernah mendapatkan atau mencoba diberikan vaksin, ini informasinya bahwa vaksin ini kalau benar diwajibkan, maka teman-teman harus mencari di mana lokasi-lokasi yang membuka layanan vaksin meningitis. Karena tidak semua layanan kesehatan itu melayani pemberian vaksin meningitis. Tidak semua puskesmas, tidak semua rumah sakit ada layanan vaksin meningitis. Jadi di mana teman-teman harus cari, biasanya ada klinik-klinik tertentu ya yang melayani, atau di kantor kesehatan pelabuhan biasanya ada, atau teman-teman silakan mencari informasi ke dinas kesehatan di kota teman-teman ya, di manakah yang melayani layanan vaksin meningitis. Terus vaksin meningitis itu disuntiknya di mana? Nah, biasanya diberikannya di bagian otot lengan atas ya, seperti di sini ya, kayak anak-anak bayi ya, kayak suntikan buat bayi ya,
polio atau berbagai suntikan-suntikan anak-anak, sama di lengan atas. Jadi di bagian otot lengan atas. Kemudian berapa biayanya ya? Mungkin banyak bertanya. Biayanya itu kisaran di kurang lebih ya sekitar 350.000. Itu bisa berbeda ya tergantung klinik yang memberikan pelayanannya. Ada yang cuma 330 mungkin di beberapa pelabuhan atau 350 atau mungkin bisa saja lebih. Ya jadi itu sekitarannya segitu. Kemudian syarat-syaratnya apa untuk divaksin meningitis ini? Syarat-syaratnya adalah biasanya membawa paspor. Ya. Jadi kalau yang belum punya paspor gimana? Nah, yang belum punya paspor tidak bisa divaksin meningitis. Jadi ini khusus bagi mereka yang sudah memiliki paspor saja. Nah, salah satu syaratnya adalah membawa paspor, kemudian membawa, bukan paspornya maaf, fotokopi paspor ya 1 lembar, kemudian membawa fotokopi KTP 1 lembar, kemudian membawa fotokopi KK ya 1 lembar, kemudian ada juga yang meminta pas foto ya 4x6 1 lembar. Tapi ini juga kadang-kadang tidak seperti ini ya, ada beberapa yang cuma butuh paspor sama KTP saja tanpa minta foto, tanpa minta KK. Jadi kurang lebih syaratnya seperti ini yang standar-standar aja. Tapi yang paling pentingnya adalah paspor. Jadi kalau tidak ada paspor tidak diberikan meningitis. Karena meningitis ini khusus ya, vaksin ini khusus untuk yang akan bepergian ke luar negeri. Kemudian apalagi kapan dilakukan vaksin meningitis ini? Disarankan Anda melakukan vaksin ini dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 minggu sebelum keberangkatan. Jadi kalau sekarang Anda mau berangkat di awal nih, nanti akhir Juli, berarti sekarang ini akhir Juni harus sudah divaksin. Itu 2 atau 3 minggu sebelum keberangkatan guna memaksimalkan efektivitasnya. Lalu usia berapa saja yang harus divaksin? Ini mulai usia 1 tahun ya, di atas 1 tahun. Jadi harus divaksin meningitis. Apakah ada efek samping? Itu tergantung kondisi masing-masing ya. Mungkin ada yang mengalami demam, ada yang tidak ngefek sama sekali ya. Itu beda-beda untuk setiap orang. Dalam hal ini Umi tidak akan membahas dari segi kesehatannya ya. Termasuk mungkin ada yang bertanya keuntungannya divaksin meningitis ya dari segi kesehatan, kandungannya dan lain sebagainya, karena itu bukan ranah Umi. Kita hanya memberikan informasi terkait persyaratan untuk umrohnya saja. Ya. Tapi kalau halal haram kita hanya manut sama pemerintah ya. Kalau menurut ya Direktorat Jenderal Haji dan Umroh yang menangani urusan haji dan umroh, katanya kandungan di vaksin meningitis itu katanya menurut situs yang Umi baca sudah halal katanya ya. Tapi wallahu alam ya. Tidak dalam kapasitas untuk memberikan fatwa ya. Kemudian apa yang didapat setelah divaksin meningitis ini? Nah, yang didapat nanti teman-teman akan mendapatkan buku seperti ini. Ini untuk vaksin yang tahun berapa ya? Tapi kemungkinan tahun ini juga masih seperti ini bentuknya ya. Disebutnya buku kuning ya. Nah, ada ya International Certificate of Vaccination or Prophylactic. Gimana bacanya? Sertifikat Internasional de Vaccination or Prophylaxis. Oh gitu ya. Nah, jadi inilah yang buku sakti yang akan diperiksa di bandara biasanya selain paspor. Ya, ini ya. Ada beberapa ya. Lalu apakah masa berlakunya berapa tahun ya? Berapa tahun masa berlakunya? Masa berlakunya biasanya itu 2 tahun ya. Jadi kalau sudah lewat dari masa kadaluarsanya sudah 2 tahun itu harus divaksin kembali.
divaksin meningitis kembali. Ini contoh yang Umi pegang juga seorang anak yang masih usia 11 tahun ini ya. Dia divaksin di tanggal berakhir vaksinnya itu di tanggal 25 bulan 4 2024. Sedangkan kita akan berangkat ini yang pemilik paspor buku kuning ini akan berangkat di Agustus 2024. Artinya ini baru habis masa berlakunya beberapa bulan. Bulan 8 berangkat, ini habisnya bulan 4. Jadi pemilik ini tetap harus divaksin kembali karena masa berlakunya sudah lewat. Jadi kalau lewat dari masa berlaku berarti harus divaksin lagi. Nah itu teman-teman terkait informasi vaksin meningitis ya. Ada memang yang bisa tidak divaksin, itu ada pengecualian, yaitu orang-orang yang memang memiliki penyakit yang tidak memperbolehkan dia divaksin. Nah, bagaimana caranya supaya tidak divaksin? Dia harus menyertakan surat keterangan dari dokter yang menanganinya bahwa orang tersebut mengalami penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak boleh divaksin, misalkan kanker ya, atau penyakit-penyakit berat lainnya. Itu silakan menyertakan surat keterangan dari dokter sehingga Anda tidak perlu divaksin meningitis. Itu pengalaman Umi, ada jamaah Umi juga kanker payudara dan tidak boleh divaksin. Dia cukup menyertakan surat dari dokter dan alhamdulillah tidak apa-apa ya, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi terkait informasi vaksin ini yang Umi sampaikan dari media online juga dari informasi Himpuh. Semoga bisa bermanfaat bagi yang akan berangkat umroh. Jika ada pertanyaan atau ada pengalaman silahkan tulis aja di kolom komentar. Ingin konsultasi informasi umroh bersama Umi, masih ada nih 4 seat lagi untuk pemberangkatan 6 Agustus 2024. Silakan hubungi nomor Umi di bawah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa bersama-sama beribadah di tanah suci dengan didampingi oleh Umi secara maksimal sepenuh hati insya Allah. Semoga rezekinya dimudahkan, urusannya dilancarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.